Di minggu ketiga musim summer polling Anitren, si Enokoji dan Kei itu berhasil menduduki top 1 dalam top male dan top female. Lalu Horikita dan Riwen juga menyusul di bawah, ada di top 4. Kalau Kei sama Enokoji sih wajar ya masuk top 10, tapi Riwen itu agak mengejutkan ya, Riwen itu bisa tembus top 4 malahan ya. Ya salah sih ini sebenarnya, harusnya Riwen itu dimasukin di top female ya, bukan male, soalnya dia itu waifu di God. Lalu untuk top couple, anehnya tercantum Enokoji X Sakura. Bro, Sakura aja belum dapet dialog sama sekali di season kedua ini ya. Gimana ceritanya si NPC ini masuk top couple ya kan sama si MC-nya? Mungkin Anitren itu agak sungkan mau masukin Enokoji Kei, karena secara Kei itu masih pacaran sama Hirata ya saat ini. Dan secara keseluruhan anime code season kedua ini ada di top 2 pada minggu ketiga ini. Ya oke, itu tadi dia voting dari Anitren ya. Kebetulan upload ini telat ya kan, dan Anitren tuh udah update, jadi gue masukin aja di video ini. Sebelum gue breakdown episode kelimanya, silahkan komen dulu nih gimana kesan kalian setelah menonton episode kelimanya kemarin. Gue lihat-lihat ya di Twitter itu cukup pedes juga gitu ya komen atau pendapat dari para fandomnya. Coba kalian komen di bawah. Oke, scene episode kelima ini dibuka dengan Enokoji yang sudah ngasih tahu ke Horikita kalau Kushida itu adalah pengkhianat. Ya, Kushida itu disuruh ngaku sama Horikita, tapi tentu aja si Kushida itu nggak mau mengaku segampang itu. Saat Kushida, Enokoji, dan Horikita ngobrol sambil mengintai kelas lain, harusnya wakil ketua OSIS kita yang terhormat muncul di sini. Ya, untuk wakil ketua OSIS Nagumo udah dipastikan akan muncul di next episode sih ya kayaknya. Di festival olahraga ini si Sudo itu memegang kendali sebagai pemimpin di kelas D. Sebenarnya Sudo itu pengen caper gitu ke Horikita, makanya dia itu ngambil posisi jadi pemimpin di festival olahraga ini. Dan ngomongin Sudo, di light novelnya, Sudo itu membuat perjanjian dengan Horikita di awal festival olahraga. Kalau dia berhasil mendapatkan posisi pertama dalam kategori peserta terbaik, maka si Sudo itu ingin memanggil nama depannya Horikita, yaitu Suzune. Sedangkan di animenya di episode kelima ini, sampai saat ini perjanjian itu belum muncul sama sekali. Dan by the way, for your information ya, memanggil nama depan di Jepang itu menandakan kalau mereka itu sudah dekat. Seperti yang kita tahu, si Sudo itu udah suka sama Horikita, karena si Horikita tuh sempat menyelamatkan Sudo dari DO. Maka dari itu si Sudo itu ingin memperpendek jaraknya dengan Horikita, dengan langkah awal memanggil nama depannya Horikita, yaitu Suzune. Dan akhirnya salah satu momen yang paling ditunggu pun muncul ya. Kemunculan Little Girl Sakenagi Arisu, pemimpin dari kelas A. Sakenagi nampak ada di tenda, karena dia tuh nggak ikut festival olahraga kali ini. Karena Sakenagi memiliki kekurangan fisik, kalau jalan aja dia tuh harus memakai tongkat ya. Ditampilkan juga bawahan Sakenagi bernama Hashimoto, si rambut blonde dengan rambut ekor kudanya. Enokoji itu sempat menatap lama Sakenagi, karena dia itu merasa familiar gitu dengan Sakenagi. Begitu juga dengan Sakenagi. Sakenagi itu nampak melihat ke arahnya Enokoji juga. Ada juga ketua OSIS Manabu muncul ya. Horikita menganggap kakaknya itu sempurna dan selalu menjadi yang terbaik dalam hal apapun. Horikita itu sangat menghormati kakaknya sampai sudah masuk ke level tak tertolong ya, yaitu masuk ke level Brokon ya kan. Dan Koenji itu dilihatin nggak mengikuti lomba apapun, karena si Koenji itu bergerak sesuai dengan moodnya atau suasana hatinya ya. Mood Koenji saat ini itu lagi buruk, maka dari itu dia tuh malas untuk ikut festival olahraga. Di sisi lain, si Sudo yang memimpin kelas D selalu mengamuk-ngamuk tuh ya, bahkan mengancam teman sekelasnya akan menggajar orang yang nggak serius, sampai membuat teman sekelasnya pun ketakutan. Di lomba menjatuhkan tiang, Riwen itu berbuat curang dengan menendang Sudo. Di lomba ini kekerasan seperti memukul, menendang itu nggak diperbolehkan sama pihak sekolah. Tapi karena kecurangannya Riwen itu nggak ketahuan sama pihak sekolah, maka Sudo itu nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya. Mau lapor pun si Riwen itu bisa ambigu karena nggak ada CCTV gitu. Dan seperti inilah gaya bermain Riwen Kakeru dari kelas C, yang mengandalkan cara kotor atau curang dan kekerasan. Di sini gue agak salfok sama si Albert ya. Gila, gede banget ya badannya Albert. Seingatku badannya Albert itu dan Katsuragi itu nggak beda jauh banget ya. Emang lebih gede Albert, tapi ya nggak beda jauh banget si Albert dan Katsuragi. Ya kelihatan kecil gitu si Katsuragi. Albert dengan mudahnya itu menjatuhkan tiang tim merah sendirian. Di sini ya kita dikasih lihat kalau sebenarnya Albert itu kuat banget. Sedangkan di sisi lain lomba menjatuhkan tiang perempuan, Horikita bertubrukan dengan Kinoshita dari kelas C, membuat kakinya cedera. Nah sebenarnya di versi light novelnya, si Horikita itu tabrakan dalam lomba lari ya.
Dan kecelakaan si Horikita juga di animenya itu nggak begitu diceritain, tahu-tahu udah jatuh aja si Horikita. Dan ada satu momen juga yang di skip di sini. Di light novelnya sebelum Horikita cedera, dia itu duel lomba sprint dengan Ibuki dengan sangat sengit tuh ya. Ya tapi itu di skip di animenya. Padahal ini salah satu momen penting yang menggambarkan Horikita dan Ibuki akan menjadi calon rival di masa depan. Dan lumayan seru juga sebenarnya adu sprint mereka. Tapi agak disayangkan di cut di sini. Lanjut di lomba kuda-kudaan atau lomba Gibasen, Horikita tuh ditampilin lagi diincar kelas C. Sebenarnya di sini tuh ada momen epic di light novelnya yang di skip, yaitu duel antara Kei dan Ichinose dalam Gibasen. Di light novelnya Kei itu mencoba untuk membantu Horikita yang sedang diincar, tapi gerombolan Ichinose menghentikan Kei, dan terjadilah duel antara dua best girl di code. Di pembahasan preview episode ke-5 kemarin, gua sempat bilang tuh ya, semoga aja ditampilin adegan Kei lawan Ichinose, tapi ya nyatanya enggak ya. Yang menurutku oke aja sih di cut, memang enggak terlalu penting di bagian ini. Cuma gua pribadi hanya pingin lihat dua best girl di code ini duel gitu ya. Setidaknya ditampilin lah sekilas gitu harapanku sih, tapi ya gitulah. Ngomong-ngomong Ichinose kemana ya di festival olahraga ini, kok nggak nongol gitu ya di episode ke-5 ini. Ichinose lagi bolos kali ya. Di lomba Gibasen laki-laki, Sudo itu diincar oleh Ryuen. Ryuen tipis-tipis mukul wajahnya Sudo, membuat Sudo panas tuh ya. Awalnya tim merah yang unggul, sekarang jadi tipis skornya karena pergerakan dari Horikita maupun Sudo udah berhasil dimatikan oleh Ryuen. Next, Kei yang manggil Ayano Koji memakai nama depannya yaitu Kiyotaka. Ya ini merupakan satu langkah maju dari hubungan Kyo-Kei. Dan di sini dijelaskan juga alasan Ryuen unggul ya di festival olahraga ini. Karena Ryuen itu tahu daftar peserta dari kelas D yang ikut apa aja, alias ada Among Us atau pengkhianat di dalam kelas D yang membocorkan tabel peserta kelas D dan memberikannya ke Ryuen. Seperti yang Enkoji notice di awal episode ya, kalau Kushida adalah pengkhianat kelas. Di festival olahraga ini si Anakoji memutuskan untuk nggak bergerak. Selain itu si Anakoji juga itu ingin membuat Horikita introspeksi setelah melihat kondisi kelas D saat ini yang amburadul gitu. Seperti judul episode ke-5 kali ini ya kan, setiap kegagalan hanyalah sebuah proses untuk kesuksesan. Asik. Amarah Sudo semakin menguap karena cara kotor yang Ryuen gunakan. Sudo mau memukul Ryuen tapi dihentikan oleh Hirata. Alasan Sudo mengamuk di sini karena hal yang dia kuasai yaitu dalam olahraga atau atletis hasilnya saat ini tuh nggak berjalan mulus, maka dari itu si Sudo itu selalu ngamuk ya dalam festival olahraga kali ini. Kayak cewek lagi PMS gitu ya. Sudo itu melampiaskan kemarahannya dengan memukul Hirata. Setelah itu si Sudo kabur dan nggak mau ikut lomba. Anakoji di sini ngasih tutorial ke Horikita ya untuk menjadikan Sudo sebagai alatnya. Sudo merupakan salah satu aset yang berharga di dalam kelas D untuk masa depan. Tutorial yang sangat bermanfaat gitu Lordnya. Niatnya Anakoji baik di sini untuk membuka pandangan Horikita. Padahal ada senjata yang kuat seperti Sudo di dalam kelas D, tapi Horikita tuh malah menghiraukannya atau menyanyiakannya. Lalu di sini Anakoji juga tuh masih menggunakan Horikita sebagai jubah tembus pandangnya, memberitahukan ke Kei dan Hirata kalau ada pengkhianat di dalam kelas D. Next, tentang Ryuen yang menjebak Horikita. Ryuen di sini mengancam ya kalau Horikita tuh sengaja membuat Kinoshita cedera sebelumnya, dan kalau dia melaporkan ini ke pihak sekolah, nggak menutup kemungkinan dia itu bisa membuat Horikita di dropot. Seperti kata Ryuen di dalam kapal sebelumnya ya, dia itu beneran ngincer Horikita di sini. Dan kita dikasih lihat sosok dari Ryuen yang tampangnya kayak preman, tapi otaknya itu juga encer men ya. Ryuen menawarkan kalau Horikita ingin masalahnya selesai di sini, Horikita harus membayar 1 juta poin pribadi. Plus Horikita tuh harus berlutut di depannya. Di sisi lain si Kushida tuh bagus banget ya melakukan perannya gitu ya. Wajib dapat piala Oscar si Kushida ini. Horikita yang ditimpa banyak masalah sekaligus nggak mau menyusahkan kakaknya. Kalau dilihat juga si Horikita tuh ngomong ke Manabu pakai bahasa yang sopan banget gitu, kayak bahasa ke murid ke guru gitu, sopan banget gitu kalau si Horikita ngomongnya ke Manabu. Walaupun banyak masalah, Horikita tuh masih ada satu hal yang masih dia bisa lakukan, yaitu pertama Horikita tuh ingin membujuk Sudo terlebih dahulu. Ya di sisi lain, walaupun si Anakoji tuh nampak santai banget, sebenarnya dia tuh udah bergerak di balik layar untuk melakukan suatu hal. Ya itu aja sih breakdownnya ya. Mungkin banyak dari kalian yang menilai grafis agak kurang di episode ke-5 kali ini. Ya sebaiknya kalian gak usah berekspektasi terlalu tinggi ya untuk episode yang santai.
Karena untuk episode santai itu gue denger itu di outsourcing ya ke studio lain atau dititipin ke studio lain ya. Jadi kemungkinan large studio tuh hanya akan fokus ke adegan klimaks saja atau adegan epic. Contohnya tuh seperti episode ketiga lalu dan episode ke-6 nanti ya kemungkinan. Berhubung next episode itu ada momen epic, jadi harusnya grafisnya tuh akan up ya, mirip episode ketiga lalu, last moment spread your leg gitu. Di Twitter luar itu banjir banget hujatan gue lihat-lihat ya. Banyak yang bilang season 1 itu lebih better lah, ada juga yang bilang ganti studio lah, ada juga yang bilang Lard itu gak niat lah ya. Tapi ya entahlah, kita nggak tahu ya apa yang terjadi gitu kan di dapurnya Lard Studio atau di dalamnya Lard Studio. Animasi menurun itu banyak faktor, mungkin karena corona atau deadline yang mepet atau kurangnya karyawan. Ya bagiku sendiri untuk soal grafis itu masih layak lah untuk dilihat dan ditonton gitu ya, nggak seburuk episode kedua kemarin. Dan untuk ceritanya itu terkesan terburu-buru juga gitu. Festival olahraga itu nggak terlalu disorot, mereka lebih menyorot ke konfliknya Ruwen dengan Horikita. Jadi vibe dari festival olahraga itu nggak kerasa men ya. Ya karena ini large studio yang pernah megang Ansasu Gyojitsu, jadi ekspektasiku tentang festival olahraga ini bakal rame dan seru gitu ya. Ya yang pengen gue katakan ya satu hal aja ya, semoga di next episode itu mulus grafisnya. Soalnya di next episode itu udah sampai adegan klimaks di festival olahraga dan ada satu momen epic di sana, nggak ada yang dua momen epic. Jadi ya kita lihat aja gimana next episodenya nanti. Ya itu aja sih yang pengen gua notice dan sampaikan. Udahlah cepet-cepet ke episode 7 aja biar bisa lihat Hiyori ya kan.